سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berjuta kisah yang ada dalam muka bumi ini, tapi ketahuilah sesungguhnya tiada kisah yang paling baik, paling bermakna, paling menggugah jiwa, menyehatkan akal kecuali kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, Qissatul Quran. Bagaimana tidak, dalam setiap detailnya, entah berupa penggambaran sikap ataupun ucapan ataupun perbuatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu, banyak sekali pelajaran dan ibrah bagi kita dalam mengambil pelajaran bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah apa yang Allah paparkan terkait dengan kisah-kisah para nabi-nabi Allah. Para nabi mengajarkan kita banyak sekali nilai-nilai keutamaan hidup, termasuk bagaimana kita mempunyai sikap rendah diri dan senantiasa jujur terhadap diri kita. Maka para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sungkan untuk mengakui kelebihan atau keunggulan orang lain. Bahkan kita dapat belajar dari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri orang lain. Hal ini sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun alaihissalam tentang kefasihan Harun daripada Musa. Kemudian lain halnya dengan iblis. Iblis itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Ada pihak yang lebih unggul dari dia, tapi kemudian dia merasa dia yang lebih unggul, lebih baik dari orang lain. Maka yang hadir bagi orang yang tidak pernah mengakui kelebihan orang lain adalah sifat sombong. Iblis dalam salah satu ayat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, ketika dia ditanya alasannya kenapa enggan untuk sujud dalam arti penghormatan kepada Adam, maka dia mengatakan qala ana khairum minhu. Dia berkata, saya itu lebih baik daripada dia. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dari Nabi juga belajar untuk memaafkan. Terlebih kalau kita punya kekuasaan untuk membalas dendam terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Belajarlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi pembesar di Mesir, pun ketika saudara-saudaranya datang untuk minta bantuan, tidak pernah sedikit pun beliau dendam, walaupun waktu kecil dulu pernah dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Belajar untuk tampil apa adanya tanpa harus menyebutkan kelebihan ataupun kekurangan diri kita ataupun aksesoris yang melekat terhadap diri kita. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat memperkenalkan diri di hadapan para saudaranya. Beliau padahal bisa saja memperkenalkan diri sebagai pembesar Quraisy, tapi embel-embel itu beliau tinggalkan. Beliau dengan kesederhanaannya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Orang tidak perlu mengatakan kemuliaan atau kedudukannya di hadapan orang lain. Orang mulia tidak perlu sebenarnya mengatakan terkait dengan kedudukannya di hadapan orang lain. Kalau seandainya orang itu mulia, maka dengan sendirinya kemuliaan itu akan hadir dirinya, akan hadir terhadapnya, tanpa dia harus menyebutkan atau membesar-besarkan dirinya dengan pangkat, jabatan, dan kemuliaannya. Belajarlah untuk tidak
mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita perbuat. Belajar untuk jujur bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kekhilafan kita dan kesalahan kita. Kalau terlanjur melakukan kesalahan, maka hadirkanlah sifat gentleman untuk mengakui kesalahan itu. Kemudian memohon maaf kalau berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan terhadap sesamanya, dan berani mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan iblis yang telah menjerumuskan dia sehingga dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Demikian cara Nabi Adam untuk mengakui kesalahannya, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan dengan menampar orang Kipti sehingga orang Kipti itu meninggal dunia, maka dia pun bermunajat memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Dan para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak ibrah yang dihadirkan dari Qissatul Anbiya fil Quran, kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kita belajar bagaimana cara mereka menyikapi hidup dengan sebaik-baiknya. Mereka mengakui kelebihan yang ada pada diri orang lain, walaupun mereka adalah kelasnya Nabi. Mereka juga mengakui kesalahan yang dilakukan oleh diri pribadi, tidak gampang menyalahkan atau mencari kambing hitam atas kesalahan yang mereka lakukan. Dengan belajar dari apa yang dilakukan para Nabi inilah kemudian diharapkan kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar dari kehidupan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan belajar mengambil ibrah pelajaran dari Qissatul Anbiya dalam Al-Quran, kita dapat menjadi orang-orang yang mampu memparipurnakan diri kita dalam kebaikan, dalam kehidupan dunia, dan mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan dalam kehidupan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.